warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, hari ini sengaja Bapak kumpulkan kalian semua di ruangan ini. Tak lain tak bukan adalah mempunyai hajat yang baik, nanti insya Allah berakibat yang baik pula. Apa hajatnya? Hajatnya adalah penyuluhan hukum, agar anak-anakku sekalian tidak buta hukum, sehingga orang yang mengerti hukum paling tidak dibodoh-bodohi oleh orang yang pandai hukum. Oleh karena itu, apa tajuk hari ini? Judulnya adalah tentang hukum warisan adat lokal di Indonesia. Kita ketahui bahwa warisan ini adalah sesuatu yang sifatnya sensitif. Artinya kalau tidak dibagi secara adil, bisa satu sama lain itu merasa terkucilkan kalau tidak dibagi secara merata. Kita ketahui bahwa dalam konsep Islam itu ada istilah dalam ayat suci Al-Quran yang menyatakan yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Apa artinya? Artinya memang antara waris laki-laki dan ahli waris perempuan itu memang ada perbedaan. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau laki-laki itu adalah 2 bagian daripada perempuan. Apakah ini menurut kasat mata kita ini sesuatu yang tidak adil? Mengapa laki-laki itu lebih besar bagiannya dibanding perempuan? Iya. Salah satu hikmah tasyri'nya mengapa ayat ini diundang-undangkan Allah kepada manusia, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apakah boleh itu dibagi rata? Artinya perempuan juga sama bagiannya sama laki-laki. Artinya bagian perempuan sama dengan bagiannya laki-laki. Apakah boleh? Apakah kalau dibagi seperti itu kita bertentangan dengan ayat suci Al-Quran? Iya. Berarti kalau dibagi sama rata, itu berarti diperbolehkan? Tidak. Di sana ada sesuatu yang kita bisa ambil, bahwa kalau seandainya laki-laki itu ridho, rela, ikhlas untuk dibagi rata dengan saudara rekan perempuannya, itu diperkenankan, tapi dengan syarat dibagi dulu dengan hukum waris yang ada. Dibagi dulu 2 bagian laki-laki, itu adalah bagian laki-laki, dibagi dulu. Kalaupun nanti saudara laki-lakinya itu mau memberikan harta yang telah diberikan itu kepada saudara kandungnya perempuan, itu diperbolehkan. Itu satu ya. Tuh.
Di sini ada yang punya saudara kandung laki-laki? Ada? Ada punya saudara perempuan? Ada dia nggak punya saudara laki-laki? Ada. Nah, nanti itu lain bahasanya ya. Nah, yang kedua, ini adalah konsep Islam untuk mengatur bagian warisan. Di lapangan yang sangat miris dan sangat kita sesalkan, ada di berbagai daerah di Sumatera Utara ini yang perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa? Karena terhadang dan terhalang dengan hukum adat. Kita ambil contoh aja. Contohnya itu kita pernah, mungkin di sini ada yang suku Batak Toba. Ada di sini? Ada? Yang Batak Toba siapanya? Ayah atau emaknya? Siapa yang orang tuanya, ayah atau emaknya yang Batak Toba? Batak Toba itu daerah mana? Ukit, Tobaksa. Ya? Balige, Tapanuli Utara. Ada di sini? Nggak ada. Nah, ada sesuatu yang miris, teknis pembagian harta warisan di hukum Batak Toba itu, bahwasanya perempuan sama sekali tidak mendapatkan warisan. Bayangkan, kalau ayahnya meninggal, anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari warisan itu. Bahkan yang dapat apa? Cucu dari anak laki-laki yang pertama itu bahkan yang dapat warisan. Misalnya ada 3 orang dia kan laki-laki pewarisnya. Jadi anak laki-laki dari anak pertama itu punya anak laki-laki, berarti cucu dari yang meninggal kan? Itu dapat warisan. Sementara anak kandung perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, andaikan seperti itulah nasibku, apa yang kamu lakukan? Pertama, kalau seperti itu, kita yang beragama Islam yang tinggal di daerah minoritas, Tapanuli Utara misalkan, itu 98% itu semuanya beragama Muslim. Bagaimana kita yang tinggal di daerah minoritas, pemberlakuan menurut adat istiadat? Apa yang kita lakukan? Ada yang tahu? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus rembukkan dalam keluarga. Kalau keluarga juga tidak berhasil, maka diangkatlah ke lembaga adat setempat. Artinya diputuskan oleh ketua adat. Kalau ketika lembaga masyarakat adat tidak diselesaikan, kemana kita melapor menggugat? Ke pengadilan agama setempat. Insya Allah, kalau seandainya hal yang seperti ini kita lakukan, hak-hak kita yang termaktub dalam Al-Quran itu, insya Allah kita akan dapat. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan sama kalian semua, sehingga penyuluhan ini bermanfaat bagi kalian. Mana tahu ada keluarganya, ada mungkin mamanya, ada mungkin ibunya yang sekarang tinggal di daerah minoritas, itu bisa melakukan tindakan-tindakan hukum seperti itu. Ada yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya, Ya. bagaimana jika keluarga itu keseluruhannya mulai dari anak dan cucunya itu adalah perempuan, pembagian harta warisan menurut adat dan agamanya itu bagaimana? Oke, baik. Ini pertanyaannya dari siapa namanya? Suci. Suci dari Aceh. Aceh. Kalau pertanyaannya seperti itu, bagaimana pembagian warisan menurut hukum adat dan agama? Begitu ya.
Jadi anak dan pewarisnya itu nggak ada yang laki-laki, Iya. semuanya perempuan. Iya. Nah, kalau kita kaji secara hukum adat Batak Toba dulu ya, sebelum kita ke Islam, bagian ke Islam, kita akan kaji dulu tentang bagaimana pembagian hukum warisan menurut adat Batak Toba. Di sana ada 3 sistem pembagiannya. Ada secara pembagian warisan adat Toba secara individualis. Artinya itu dibagi rata. Jadi semuanya dibagi. Tak ada yang sisa. Ini kalau diambil keputusannya secara individual. Nah, yang kedua itu pembagian warisannya secara mayoret. Apa itu mayoret? Mayoret itu adalah pembagiannya itu berdasarkan orang yang tertua dalam keluarga itu. Siapa yang tertua? Dialah yang mengambil harta itu. Walaupun dia itu mau memberikannya kepada adiknya, itu terserah daripada yang paling tua, anak yang paling tua di keluarga itu. Itu sistem pembagian hukum adat Batak secara mayoret. Nah, ketiga secara miniret. Apa miniret? Miniret itu adalah pembagian warisan berdasarkan orang yang paling berjasa dalam keluarga itu. Misalnya anti perempuan, anak-anaknya itu nggak pernah mengasuh, merawat orang tuanya, ya kan? Anti yang pagi siang malam yang mengasuh orang tua anti. Meninggal ayah anti, umpamanya meninggal ayahnya, maka kamulah yang berhak untuk mengambil harta semua. Nah, kalau dikaji dalam hukum Islam nggak seperti itu. Kalau ada anak perempuan semua yang menjadi pewarisnya itu dibagi secara asobah kan? Ya kan? Asobah dibagi dulu, ada sisanya nanti baru itu harta namanya dikembalikan lagi. Artinya umpamanya hartanya ada katakanlah 2 goni emas katakan kan? Ya kan? Dibagi dulu 2/3 dulu dibagi, kan mesti sisa itu. Sisa lagi dibagi lagi kepada anak pewarisnya itu. Berlaku hukum dalam pewarisan itu rat namanya, dikembalikan sisa daripada harta warisan. Ada yang lain? Sudah memuaskan? Sudah. Jadi kalau kita kaji dalam jawaban ini bahwa anak perempuan itu dalam konsep agama Islam tidak dizolimi. Walaupun nanti dia kalau sudah menikah, dia itu adalah kembali yang mengatur laki-laki suaminya, tapi demikian juga harta warisan itu juga dia berhak untuk menerima. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dibawa pulang, bisa dikembalikan ke mana yang kita bisa butuhkan, dan mudah-mudahan hari ini kita berbuat yang terbaik untuk diri kita, keluarga, agama dan bangsa. Jadi kok masalah Allah muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrullah wa fathun qarib. Aku lakunna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam